Halo Ignite People, di kesempatan ini kami dari YC. YC itu Youth Empowerment Community, jadi semacam badan pemberdayaan kaum muda di Sinode Wilayah GKI Jawa Barat, ya GKI Sinode Wilayah Jawa Barat gitu. Nah, nama gue Chris, gue dari GKI Cimahi dan kita mau belajar sama-sama nih tentang satu aplikasi yang kayaknya bisa dipakai sama teman-teman di masa, khususnya di masa pandemi ini, ya, tapi bisa dipakai juga buat seterusnya. Nah, buat jelasin ini, gue ditemani sama Anthony. Ton, bisa kenalan dulu nggak, Ton? Hai Ignite People, kenalin gue Anthony dari GKI Agape. Oke, ya. Jadi nanti Anthony akan jelasin, kita akan mulai dari visinya, terus apa itu Bible YouVersion, sampai nanti dijelasin semacam fitur-fiturnya ya, yang ada di handphonenya Anthony, gitu. Oke. Yeah. Nah, secara singkat dulu nih, Ton. Apa sih sebenarnya Bible YouVersion? Gue pakai ya, tapi kayaknya gue nggak belajar sebanyak lo gitu. Apa sih secara singkat aja gimana? Jadi Bible YouVersion ini salah satu aplikasi Alkitab yang ada di Play Store atau App Store, dan banyak fitur di dalamnya yang sebenarnya bisa kita kembangkan gitu ya. Ini menarik banget sih. Oke, nah selama ini lo pakai buat apa aja, Ton? Selama ini lo pakai? Selama ini awal-awal gue pakai ya biasa buat baca Alkitab, terus kemudian bandingin terjemahan Indonesia, terus kemudian bahasa Indonesia masa kini, terus sama bandingin yang bahasa Inggris. Nah, itu ada tuh beberapa terjemahan di Bible YouVersion ini. Terus juga ada baca Alkitab bersama, jadi ada Bible Plan di dalamnya, dan gue baca Alkitab sama anak-anak remaja sama anak-anak pemuda gue. Jadi kayak renungan bersama gitu ya, terus bisa saling update. Oke. Betul. Nah, ini kan Bible YouVersion ini kan ada yang buatnya nih, Craig Groeschel kalau nggak salah ya, dari Life Church ya. Nah, itu bisa diceritain nggak visinya Bible YouVersion gitu ya? Kan lu udah nyiapin penjelasan dikit ya? Ya, oke. Oke, jelasin dikit deh tentang visinya Bible YouVersion ini. Ya, jadi seperti yang tadi gue bilang, Bible YouVersion tuh salah satu aplikasi Alkitab yang bisa kita unduh di Play Store sama App Store ya. Dan gue tuh ternyata baru tahu cerita di balik Bible YouVersion ini, yaitu Craig Groeschel itu dia menceritakan orang yang sebenarnya di balik aplikasi ini, dan ceritanya itu menarik banget. Itu kalian bisa lihat di bukunya Divine Direction sama yang Struggles ya. Nah, ini gue share sedikit sama kalian. Nah, jadi ini yaitu Bobby Grunwald. Nah, Craig tuh cerita bahwa sebelum lulus kuliah, si Bobby ini tuh sudah menjual 2 perusahaan teknologi. Jadi, si Craig tuh bilang, wah gila, nih orang pinter banget gitu ya, dia smart banget. Dan di usia pertengahan 20 tahun itu, Craig merekrut dia itu menjadi pengerja di Life Church. Memang di dalam terjemahannya dibilang volunteer, tapi kita tahu ya, sistemnya itu mungkin beda. Jadi kurang lebih ya dia diminta untuk menjadi staff di Life Church ini. Nah, ternyata pada saat dia sudah beberapa waktu menjadi pengerja di Life Church, dia merasa bahwa, wah gue nggak banyak berbuat apa-apa nih, gitu. Lalu kemudian akhirnya dia memutuskan untuk, oke deh gue mau keluar nih, kayaknya lebih baik gue melanjutkan bisnis daripada gue menjadi pengerja di gereja, seperti itu. Dan si Craig bilang bahwa jangan, lu harus stay gitu ya. Dan mari kita coba deh lihat lagi hal-hal yang bisa kita kembangkan. Padahal bagi Bobby dia belum melakukan apa-apa, tapi bagi Craig itu dia udah melakukan banyak hal, inovasi-inovasi di dalam Life Church itu sendiri. Ya. Nah, ini yang menarik banget dia bilang. Kita tahu ya bahwa alat printer yang mulai ada itu ya, alat printer yang ditemukan sama Gutenberg itu sekitar 1450 itu udah sangat berpengaruh di dalam percetakan Alkitab. Nah, karena Bobby ini latar belakangnya adalah mengenai teknologi, jadi dia memikirkan bagaimana ya cara supaya teknologi ini bisa melakukan hal yang sama dengan mesin cetak Gutenberg waktu itu. Tapi di masa sekarang nih, bagi generasi kita. Ya. Nah,
Terus juga ada cerita yang bagus banget, yaitu jadi satu kali Life Church ini lagi bergumul banget nih. Mereka mau, karena biasa ya gereja-gereja itu menjual CD-CD khotbah atau flash disk yang isinya khotbah lalu dijual gitu kepada jemaat. Nah, terus si Bobby itu dia bilang gini, what if instead of selling our materials, we just, gave it all like for free. Jadi, daripada kita repot-repot jual gitu ya, bagaimana kalau kita ngasihnya itu secara gratis aja? Nah, terus Craig bilang bahwa 1 dekade lalu waktu dia ngomong ini, itu tuh Life Church memang udah ada sekitar 10 lokasi. Tapi masalahnya itu ada utang sekitar 26 juta dolar yang dimiliki oleh Life Church. Tapi perkataan Bobby ini memantik Craig untuk akhirnya memikirkan, iya ya, kenapa kita nggak membagikannya secara gratis? Dan akhirnya hari ini kita bisa merasakan bahwa dampak dari aplikasi ini ternyata luar biasa banget gitu ya. Gue ceritain sedikit tentang sejarahnya, nanti kalian juga bisa cari di YouTube-nya. Dia bilang gini, si Bobby bilang gini, Oktober 2006 waktu di O'Hare Airport, waktu dia lagi ngantri untuk menuju security, dia bilang gini, ide memanfaatkan teknologi untuk menjangkau orang mengakses Alkitab. Itu muncul waktu dia lagi ngantri tuh. Terus kemudian tahun 2007 dia eksekusi, YouVersion itu muncul dalam bentuk website, tapi dia bilang bahwa setelah evaluasi ternyata tidak terlalu membawa dampak yang berguna gitu ya untuk lebih besar sesuai dengan visinya dia. Nah terus kemudian pada tahun 2008, pas banget tuh katanya Apple mulai memunculkan App Store, ya. Dan akhirnya tahun 2008 aplikasi YouVersion ini masuk dalam 1 dari 200 aplikasi di App Store. Dan minggu pertama itu diunduh sebanyak 83.000. Jadi tuh kayak, wow, mereka tuh nggak bisa mengekspek bahwa akan sebanyak itu, ya. Dan kalau kalian teman-teman tahu gitu ya, kalian teman-teman bisa cek gitu ya, di situsnya sekarang itu dikatakan bahwa sekarang itu sudah diinstal kurang lebih dari 425 juta unique device di seluruh dunia. Dan itu semua gratis. Jadi, sebelum kita bahas tentang apa sih yang bisa kita manfaatkan gitu ya dari aplikasi Bible YouVersion ini, cerita ini menarik. Ini menjadi satu pelajaran juga untuk kita melihat di dalam pelayanan di gereja. Mungkin Chris, gue nambahin dikit ya tentang Ignite. Siapa sih yang menyangka Ignite hari ini bisa dikenal dengan begitu banyak orang gitu ya? Pasti ada satu langkah kecil yang dibalik itu yang kemudian akhirnya mereka melihat peluang yang besar menghadirkan konten-konten yang sangat baik di sosial media buat anak-anak muda. Itu sih. Betul ya. Ya, jadi kalau bisa dibilang tuh dia dari tadinya web, kemudian ternyata salah satu dari aplikasi pertama ketika ada App Store ya di Apple gitu. Wow, keren juga ya. Ya kalau disamain sama Ignite juga kayaknya bakal berdampak seperti itu ya. Jadi kita tinggal nunggu aja nih kalau ada aplikasi Ignite ya, kalau ada di App Store terus ada app-nya ya Ignite ya, IDKI. Oke, sekarang kita langsung aja bisa ditampilin handphonenya Luton untuk nunjukin ke teman-teman gimana tampilannya ya. Jadi bisa ada kayaknya bisa di tablet juga ya selain di handphone ya. Bisa di tablet, terus di handphone, kemudian yang pasti free ya. Karena mereka yang pasti free. Ya, free. Terus, nah tampilannya kayak gini ya. Jadi, oke, Tom, bisa diceritain nggak nih? Yang kita lihat nih apa nih di fitur yang pertama nih, yang home ini ya? Ya, nah jadi pada saat kalian klik aplikasi Bible YouVersion itu pasti tampilan awalnya seperti ini, ya, yaitu home. Nah, home itu kita bisa melihat nih, di awal itu ada open story. Jadi dari developer sendiri yang memberitahukan tentang info-info yang mungkin cukup update, dan di situ kasih tahu juga kita bisa open di situ ya. Ini kita open story-nya ya. Berarti mungkin ini kira-kira story dari developer ya?
Story-nya developer ya? Story dari developer. Kayak update gitu ya? Iya. Oh, iya. Semacam highlight terus, ya? Ya. Terus dia kasih seperti ini. Oh. Ada prayer juga, kita bisa masukin ke add to prayer list kita. Seperti itu. Dan itu setiap hari berubah ya berarti ya? Studi harian? Kayaknya minggu deh. Oh, minggu. Oke. Kayaknya per minggu. Iya. Terus itu ada Strix tuh sama Wix. Apa tuh? Iya, Strix jadi kasih tahu bahwa kita udah berapa waktu nih Strix gitu ya, baca buka aplikasi ini. Berurutan ya? Ya. 20 hari berurutan. Oke. Week-nya 61, berarti 61. dalam 1 minggu yang full ya, dari Senin ketemu Minggu kan? Iya. Berarti ada yang full 61 minggu. Oke. Iya. Nah, terus di bawahnya itu ada devote yourself daily to his word. Nah, ini jadi sepertinya pilihan-pilihan dari Bible plan yang kita bisa baca nih. Oke. Ya. Nah, ini sebelum lanjut, ini bisa ada ini nggak loh? Ini kan dalam bahasa Inggris nih. Kalau yang prefer dalam bahasa Indonesia, oke. Bisa. Jadi kita ke more. Ke more, nah itu more itu ada pilihan language. Oke. Nah itu app interface-nya kita ganti ke bahasa Indonesia. Oh, berarti ada Melayu, British English, banyak ya? Ya. Nah terus kemudian kita buka deh aplikasinya lagi, jadi kayak dia harus restart lagi. Oke. Wah, menarik ya. Nah, ini kan jadi berubah ya, jadi bahasa Indonesia ya. Oke, terus ada ayat hari ini. Untuk ayat harian ya? Ya, ayat harian. Itu nah, dari terus ada dari apps-nya sendiri. Oke. Nah, terus ada gambar hari ini. Nah, jadi ini yang bisa kita share berdasarkan ayat hari ini tuh. Oh. Ini kan Yohanes 3:18. Oh, buat di ini sosmed ya? Kayak bisa kita ambil gambarnya tuh taruh di Instagram kita kan? Ya, betul. Wow, oke. Nah, ini terus ada daftar doa. Iya. Oke. Terus nah, rencanaku itu plan ya? Rencanaku ini plan, terus di bawahnya itu ada rencana yang sedang dibaca teman-teman. Nah, ini pas banget nih. Jadi kayak sosmed lagi dong ya? Ya, betul. Kita bisa tahu teman-teman kita ini lagi baca apa ya? Ya. Nah, ini juga pas nih ketahuan lu lagi baca Coronavirus and Christ. Oh iya, itu ada gua tuh di situ. Iya. Ya, ini kita tahu teman-teman kita lagi baca apa aja. Nah, terus ada teman-teman yang direkomendasikan. Jadi kayak apa ya bilangnya ya? Ya rekomendasi aja kan, kayak di Facebook sama Instagram kan. Jadi mungkin betul. Ada mutual friend kan, ada mutual friend, ya udah direkomendasiin buat ditambah gitu. Ya, udah. Ini bagian home. Nah, bagian home itu kalau kita lihat di bagian atas, ternyata nggak ada story yang seperti yang tampilan bahasa Inggris nih, kalau yang bahasa Indonesia. Nah, terus yang di bagian atas itu ada untuk Anda sama komunitas. Nah, kalau kita pencet yang komunitas, nah itu kelihatan tuh teman-teman kita yang mereka baca apa aja. Mereka highlight ayat apa aja gitu. Jadi highlight Alkitab pun kelihatan ya sama semua teman kita ya? Ya, kelihatan. Lalu kemudian kita bisa lihat teman kita sama tambah teman. Oke. Ya, udah. Itu yang sosmed home ya? Itu yang home atau beranda. Lalu kemudian kita lanjut ke yang read atau baca. Ini biasa kalian pilih ayat itu di sini ya, yang ada Matthew 5 itu. Terus kemudian kita bisa lihat ada banyak terjemahan nih yang tersedia buat kita. Oh, cuma harus di-download ya? Jadi bawaannya kita
waktu kita download pertama kali itu nggak semuanya tersedia ya, tapi tinggal di download aja kan? Ya, betul. Okay. Nah, itu pilihannya banyak banget. Oh, bisa ada audionya ya? Audio Bible ya? Ya, bisa ada audio. Jadi yang ada lambang speakernya itu ada audionya. Nah, bersyukur juga yang bahasa Indonesia tuh udah ada audionya. Oke. Iya. Terus yang di bagian atas kanan, yang AA ini, itu biasalah mengubah tampilan. Mengubah tampilan. Ya. Nah, terus itu kalau highlight keluar apa tuh tadi? Nah, ini kalau kita klik, kita keluarin ini kayak stabilo lah. Oh. Ya, misalnya kita mau kasih warna ini. Nah, itu. Terus bisa juga kita bagikan. Share seperti biasa. Atau bandingkan. Terus kemudian ada juga, kalau kita mau ini jadi catatan, itu juga bisa. Jadi kayak catatan pribadi kita gitu loh, mengenai ayat ini. Oke. Terus ada gambar-gambar tuh tadi. Kayaknya bisa dibikin gambar ya? Nah. Ya. Oke. Jadi Bible YouVersion sendiri udah kasih rekomendasi gambar berdasarkan ayat yang kita klik tadi. Ya udah tinggal klik itu, tinggal terus kita save ke handphone kita, terus kita share aja ya di Facebook atau di Instagram ya. Ya, betul. Story juga. Oke, itu read ya? Ini read. Ada terjemahan. Oke, ada terjemahan. Oke. Terus selanjutnya plan. Terus selanjutnya plan, rencana. Nah, ini ada rencanaku sama cari rencana. My plan and find plan ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau kalian bingung gitu ya mau rencana yang mana, itu kalian bisa klik bantu saya untuk mencari rencana. Oh, ini topik ya? Ya, topik. Damai sejahtera, kepercayaan, terus pengampunan. Oke. Coba klik satu deh, misalnya apa, doa misalnya tadi. Misalnya doa. Nah, ini semua tentang doa gitu. Ya, nah ini Divine Direction nih, buku yang gue baca. Ini bagus. Terus itu ada hari-harinya ya, jadi itu plannya, renungannya untuk 7 hari, terus untuk 2 hari, 2 hari. Ya, betul. Oke. Jadi bertema ya. Bertema. Ini menarik ya. Kayak ini nggak sih? Kalau kayak orang nonton tuh kan ada yang istilahnya on demand ya. Ini kayak renungan on demand nggak sih? Kayak ya ada di situ terus lu tinggal ambil kapan aja kan dan jalanin. Betul. Iya. Wow, seperti on demand. Oke. Itu rencana ya. Terus kalau bingung cari topik. Nah, terus di bawahnya tuh ada baru dia ada kasih pilihan-pilihan yang populer. Jadi populer itu banyak orang yang lagi baca renungan ini ya. Kayak ini kan punya John Piper kalau nggak salah yang coronavirus ini ya. Ya. Oh, itu ada tema-temanya ya. Ada tentang kegelisahan, anxiety, terus finding peace. Jadi ada kemungkinan sebenarnya kayak tadi tuh ada yang nulis Charles Stanley ya. Cuma kan ada dalam versi bahasa Indonesia ya. Artinya kan memang ada yang menerjemahkan kemudian taruh di sini ya. Ya. Oke. Ini nanti menarik juga ya kalau Ignite bikin renungan harian terus taruh di sini ya. Kemarin gue baca sih mesti ada verifikasi gerejanya apa gitu kan. Mungkin tiap-tiap GKI juga bisa taruh di sini ya. Yang menarik kayaknya kalau bisa bahan katekisasi taruh di sini. Jadi kayak ngumpul semua, bikin bahan katekisasi, ada renungannya mungkin yang relevan terus taruh di sini ya. Iya, semua betul. Orang bisa akses ya. Wah, menarik juga. Oke. Nah, bisa dicobain nggak? Misalnya sekarang lu mau baca tentang 7 hal yang Alkitab katakan tentang kecemasan, anxiety. Ya, oke. Klik kan bakal milih nih. Milih. I see. Kalau lu bingung gitu ya, lu bisa klik contoh ini nih. Waduh, ada sneak peek-nya ya? Ya, dan lu bisa lihat dulu renungannya isinya bagaimana. Iya, kayak trial ya. Aduh, ada juga ya. Iya. Juga. Kalau dirasa cocok, back lagi, terus baru mulai.
ada ayat ya? Iya, ada ayatnya ini. Oke, ini mulai dari hari ini kan? Ya, misalnya nih ya, gue pencet mulai rencana. Mulai rencana. Nah, ini ada pilihan, mau sendiri atau bersama teman. Oke, coba berdua deh kita, berdua bersama teman, bareng gua Tom. Oke, bersama teman. Kalau Nah, sendiri lu mau kan mulai- ya udah kita sendiri kan? Iya, sendiri Mulai pun hari itu ini. juga, sendiri pun itu juga bisa private atau lu kasih tahu, gue lagi baca ini loh ke teman-teman lo gitu. Oh, Nah, nanti itu muncul di bagian yang buat komunitas tadi, di bagian home. jadi ketahuan teman kita tahu kita lagi baca apa. Kalau di open public ya. Ya, Kalau private ya kita doang ya yang tahu. Oke. Ya. Hari Oke. ini. Saya hari ini. Nah, terus undang teman Anda. Tuh, ada C tuh nama gua tuh. Ya, Nah. ada Chris. Nah, Udah. kalau misalkan lu mau ngundang teman di luar friend lu ini, lu tinggal share link yang ini nih. Oh. Iya. Contoh Ini ya, jadi- misalnya nih, share link, udah, nanti tinggal pilih. Mau kasih ke Salin. siapa? Iya, mau kasih ke siapa. Bisa lewat WA, bisa lewat Line, email. Iya. Ya, Coba Jadi undang mereka- satu teman. ini ya, undang satu teman, sudah, nanti muncul. Oke, coba aku cari di sini. Oh iya, ada notif nih. Mm-mm. Wants you to read plan. Habis itu bisa accept ya. Jadi bisa accept, bisa decline nih kalau yang di gua ya. Iya. Nah, oke. Begitu gua accept, Nah, ini ada notif gue tuh juga. ya, oke. Nah, jadi kalau di gua sih udah ada 2 partisipan nih. Nah, ini udah 2. Udah ya. Oh. Kalau Nah. gitu bisa ketahuan dong ya begitu gua beres baca Ketahuan. Nanti ada centangnya. ada centangnya. Oh gitu. Ada. Iya. Jadi ini bisa dipakai buat apa ya? Kayak semacam kelas kateksasi atau kelompok kecil ya? Mau baca barengan, terus mungkin si mentornya mau tahu nih anak-anaknya pada baca atau enggak ya? Betul. Gitu kan? Oh. Iya. Nanti ada centangnya ya. Terus ada on track nih. Gua kan pakai bahasa Inggris ya. Di situ kan ada sesuai jadwal ya. Iya. Jadi kalau sesuai jadwal bakal ngikutin tanggalnya nih. Begitu bolong 1, Bolong 1 nanti ada notif nih. Gua kasih contoh ya, plan gue yang bolong 1. Yang bolong. bolong banyak kan bolong 1. Ah. Lu 6 hari. 6 hari terlewatkan. Ya, ini contoh nih ya. Oke, ini kelewat hampir seminggu kan? Ya. Nah, terus ini ada bedanya, Chris. Ini karena gue baca sendiri, di bagian bawah ini dia nggak ada diskusi. Oh, jadi bisa Kalau diskusi tadi- juga ya? Kalau Iya. yang tadi? Kalau Oh, tadi ini ada diskusi. kalau dalam bahasa Inggris sih gue sih talk it over ya. Ya, Oke, wah menarik nih. Jadi begitu baca, setiap orang bisa share apa yang dia dapat dari renungan itu atau dari ayat itu ya. mm-mm. Itu pas Gua tuh kasih kalau mentor-mentor ya ngeliatin pergumulan anak-anaknya ya. Betul. Oke. Gue kasih lihat ya yang udah gue lakuin. Nah, ini yang gue lakuin dengan anak-anak remaja gue nih. Hmm. Nah, ini gue ketahuan nih 1 hari terlewatkan ya. Nah, misalkan ini di diskusi ya. Ini yang 17 Mei, terus diskusi. Nah, ini isi apa yang mereka bagikan di sini. Jadi apa yang mereka dapat dari bacaan renungan atau dari ayat ya? Ya, Iya, jadi seperti ini ya, seperti baca renungan, kemudian di-share dengan community kita, kemudian ini jadi sarana buat akuntabilitas, bener nggak sih? Bahwa betul. ada orang gimana gue bisa report dalam hal ini ya, apa ya? Kita lagi di rumah masing-masing ya, gimana reportnya ya udah lewat sini aja kan ya? Iya. Ngobrol. Itu bisa ada like tuh, ada tanda love tuh, buat like ya. Ada like. Kita bisa like. Menarik. Iya.
Nah, terus kelihatan siapa yang udah baca. Kelihatannya pakai Centang di pakai sebelah centang. kanan. Oke. Nah, misalnya gue nih, yang bagian yang gue belum baca. Nah, nama gue nggak ada centangnya tuh. Ya, yang ngundang belum baca ya. Iya. Oke. Iya. Kayaknya memang ini yang paling bisa dipakai buat community ya. Kayak tadi kan kalau misalnya baca, ya baca buat kita gitu. Kalau kita mau bagikan, ya udah bagikan di jejaring sosial. Tapi kalau ini kan bisa baca barengan, kemudian bisa saling diskusi ya. Lalu ya kita bisa tahu siapa yang belum baca gitu. Oh gitu ya. Oke. Tadi kalau misalnya udah kelewat jauh tuh bisa di ini nggak? Catching up bisa. tuh bisa catching up. Bisa. Jadi lu tinggal pencet yang titik 3 di sebelah kanan. Terus kejar ketinggalanku. Oh, kalau kejar ketertinggalanku 6 harinya jadi apa ya? Bukan berarti kita kayak baca ini kan, tapi kayak kalendernya kayak maju gitu kan? Maju apa mundur ya? Oh gitu. Iya, gua pencet ya, kejar ketinggalanku. Tuh. Jadi tanggalnya mundur, bener nggak? Mundur. Karena kan harusnya hari ini 19 Mei, harusnya udah 80-an kan tadi ya gue lihat ya. Sekarang tuh kayak balik ke 79. Ini rasa bersalahnya terobati ya. Iya. Iya. Oke, ada apa lagi nih di planning nih rencana? Di plan Oh, itu tuh ada rencana yang udah beres tuh. Ya, rencana yang terselesaikan. Oke. Ini jadi rekap kalau kalian semua ya rekap. Jadi kalau kayak kalian udah baca beberapa kali sama komunitas kita, kalian mau baca ulang, terus lihat-lihat mereka pernah nulis apa ya bisa gitu. Jadi semua rekap talk it over atau yang diskusi itu ada terus di sini ya? Ada, nih. Gua kasih contoh tuh, masih ada. Wow. Oke. Iya. Ini paling mau gue highlight dikit nih fitur ini ya, di tengah pandemi ini lagi di rumah masing-masing, gimana mentornya untuk tetap bukan memantau ya ada akuntabilitas ya sama anak komselnya ya. Jadi bisa dilihat siapa yang belum baca, kalau udah lama nggak baca mungkin bisa di private message mungkin ya, kenapa udah lama nggak baca. Bisa misalkan di sini tulis dulu, lalu malamnya ketemu di di Zoom mungkin ya untuk bisa sharing ya. Iya. Oke, itu rencana ya. Nah, rencana dalam bahasa Indonesia ada ya tadi ya, kita udah lihat ya. Ada. Planning dalam bahasa Indonesia. Oke. Dan ada begitu banyak ini ya topik ya. Dan kalau topiknya misalnya sensitif buat orang lihat, kita ada pergumulan apa, belum nyaman kalau share sama orang, kita bisa klik di situ tanpa harus open itu buat orang lihat ya. Kita lagi baca apa ya. Betul. Private ya. Oke. Ada lagi nih yang direncana nih. Find tinggal ke atas rencanaku, cari rencana. Oh, berarti dalam satu waktu tuh rencana kita bisa banyak ya. Misalnya buat renungan pagi, renungan malam gitu ya. Iya. Wow. Paling gue nambahin gini, Chris. Kalau misalkan kita sebagai pemimpin KTB atau komsel atau mentor gitu ya, kita kekurangan bahan nih untuk diskusi, sebenarnya Bible Plan ini jadi bahan untuk kita diskusi bersama. I see. Jadi jalanin dulu plannya nih sama si mentor atau leadernya. YouTuber ini ya, jalanin dulu, terus dia mungkin bisa bikin catatan. Habis itu ya dia pakai itu buat diskusi ya, buat di pertemuan fisik ya misalnya ya, kalau ketemuan barengan. Iya, bisa cari inspirasi juga ya di sini ya. Betul. Wow. Karena ada beberapa Bible plan-nya itu yang dari buku, terus dia sederhanakan jadi renungan. Kayak tadi kan, kayak yang lu baca tadi ya, yang Craig Groeschel itu ya? Iya. Oke. Ya ini paling powerful sih menurutku sih. Oke. Terus cari itu apa? Find. Cari ini kurang lebih sama, kita mau cari ayat atau cari topik-topik yang pengen kita dalemin. Ya, jadi cari untuk yang di fitur baca, sama cari yang di fitur rencana ya, planning ya. Iya. Nah, terus menariknya ini nih, bagaimanakah perasaan Anda? Oh, itu emoticon. Iya, jadi kita bisa pencet, terus ada pilihannya. Oh,
Misal bersyukur ya, dia kasih ayat-ayatnya. Ada pilihan gambar juga. Oke, wow. Ini menghemat waktu banyak ya. Kita mau bagikan rasa syukur mungkin. Kita tinggal cari ayatnya. Bukan nyari ayat, jadinya cuma tinggal pilih kan. Pilih, lalu jadikan gambar. Gambarnya juga dia udah sediakan yang sesuai dengan ayat itu. Lalu tinggal kita download jadi JPEG mungkin ya. Lalu ya udah taruh di media sosial ya. Wih, menarik. Oke, ada apa lagi nih fitur di Babel U version ini? Ini yang gambar sama seperti tadi. Terus paling udah sih. Sama di ini bagian more ini berarti ya semua ya. Semuanya. Oh, ada achievement ya, rencana ya, achievement ya. Kayak iya benar. Ini buat boost moral nih, bagus nih. Coba buka itu. Kayaknya sih kalau udah beresin planning apa, ada rencana ya. Oke. Ya, kayak gini. Oh, wow. Nah, terus dia ada kayak challenge gitu. Tantangan 21 hari, tantangan Paskah gitu. Terus dapat badge ya. Dapat badge. Ya. Oke, sip. Ini tahu. Terus tadi ada itu tuh, ada apa? Daftar doa tuh, pre-request ya. Daftar doa, iya. Nah, ini ada daftar doa. Ini ada salah satu temen gue share daftar doanya. Nah, ini tadi gue buat. Misalnya ini Ignite. Oh, ini tuh jadi lu merequest bahwa kalau ada orang yang mau doain pergumulan lu, taruh di sini. Jadi orang bisa lihat apa yang lagi lu doakan ya. Apa yang lagi jadi ini kita mau didoakan apa sama teman-teman kita. Wah. Nah, terus kita bisa atur nih, siapa yang bisa lihat doa, itu di bagian bawah. Jadi bisa di private dengan community yang kita punya ya? Betul. Jadi tidak semua orang tahu pergumulan kita. Gitu. Iya. Iya, hanya kelompok kecil kita ya, gitu ya? Iya. Terus ada update ya, itu ada posting pembaruan ya? Jadi misalnya, doanya sampai sini nih. Oh gitu. Apa yang baru, apa yang berubah. Kan lo doain Ignite ya? Ya udah misalnya yang baru, Ignite nih udah nyampe berapa subscriber kali ya? Ya betul. Oke. Nah, kalau udah terjawab, tandai. Oh, jadi simpan. Prayer answered ya? Oh, I see. Wow. Terus dia kasih tahu tuh dijawab berapa waktu yang lalu gitu. Oh. Jadi kayak prayer report ya? Oh iya, oke. Iya, ini menarik ya kalau bisa gua rangkum sih. Yang tadinya misalnya ini bisa bantu kita banget di masa stay at home ini ya. Jadi kalau yang tadinya persekutuan ngumpul barengan, terus baca barengan, ada renungan barengan, terus sharingnya ngobrol satu-satu gitu kan. Terus di akhirnya mau ada doa syafaat gitu kan. Doa syafaat buat doa barengan. Ini kayak bisa dilakukan dengan satu app ini ya? Ya. Wow, dan itu bisa diakses kapanpun ya. Maksudnya kan kalau sekarang kan kita nggak bisa ke gereja kan. Ini bisa di rumah masing-masing. Bacanya bisa kapanpun. Ada yang nyaman pagi, ada yang nyaman siang, ada yang nyaman malam kan. Kemudian share-nya malam, terus malamnya mungkin ada prayer request, bisa doa barengan. Terus wow, bahkan bisa bisa share ayatnya pakai gambar yang udah dia siapin ya. Betul. Oh gitu. Oke. Nah ini aplikasinya selain itu kan kayaknya bisa dipakai buat kelompok katekisasi ya atau kelompok komsel ya untuk melihat mereka udah baca atau belumnya itu ya. Ya. Nah, oke. Nah lu udah pakai berapa lama buat model kayak gitu? Untuk kelas katekisasi gua di remaja ini udah kayak dari awal tahun deh. Kita udah mulai pakai Bible Plan ini untuk report mereka mengenai saat teduh. Oh, report saat teduh. Jadi plannya lu yang siapin, terus mereka menjalani itu. Terus diwajibin buat nge-share sesuatu nggak di diskusi? Betul, itu gue wajibin. 2-3 kalimat. 2-3 kalimat. Jadi kita bisa tahu kayaknya pemahaman mereka sampai mana ya? Iya. Oke. Ya walaupun biasanya mereka diskusinya pakai bahasa formal, ya udahlah. Nanti tinggal pas ketemu bisa ngobrol lebih lanjut ya. Ya.
Itu ada beberapa yang mungkin kelihatan kayak copy paste, atau ada beberapa yang memang mengkalimatkan kembali gitu ya dari apa yang mereka dapat. It's okay sih, tapi jadi kelihatan gitu loh. Oh, dari bacaan itu nih anak nangkepnya apa gitu. Jadi bisa kelihatan juga yang kalau mereka yang nggak terlalu paham mengenai bagian itu, bisa kelihatan tuh dari apa yang mereka jelasin di diskusi. Oh. Nah, itu kita bisa follow up-nya dengan di kelas, atau kita chat aja secara pribadi. Kenapa kok jelasinnya gitu ya? Bingungnya kenapa gitu? Oh, iya, betul. Iya. Wah, itu menarik ya. Terus kayaknya kalau kelas katekisasinya udah selesai, komunitasnya bisa-bisa terus lanjut ya dengan Bible Plan yang mereka tentukan sendiri kan, karena kan pertumbuhan rohani kayaknya tetap ada. Jadinya kan tanggung jawab mereka kan begitu mereka beres dari kelas katekisasi ya. Iya. Oh, oke. Wow. Oke, wah menarik nih ya. Bible YouVersion free, ada di App Store. Ya, itu ada ya di Android ada ya? Ada, Android ada. Oke, Android ada. Oke, wow. Nah, menarik. Oke, itu mungkin pengalaman gue juga mirip-mirip ya. Kayak ya udah di Komsel baca barengan, terus share. Habis itu ketahuan siapa yang udah lama nggak baca. Nah, cuma biasanya sih biar nggak bosen, bukan nggak bosen ya, supaya achievable sih. Biasanya nggak nyampe 7 hari ya. Kayak udah 6 hari, misalnya 5 hari selesai. Habis itu ngumpul di gereja waktu itu ya. Ngumpul di gereja terus sharing tentang renungannya gitu. Biasanya sih ditanya mana yang paling menarik nih selama 4 hari gitu ya. Oke. Iya. Oke. Kalau gue nanti 2 minggu lagi juga sama. Kita pilih 2 Bible Plan. Nanti kita ketemuan di Zoom meeting. Tugas mereka adalah share dari 2 Bible Plan itu mana yang paling mengena buat paling mereka. Menarik. Oke. Ya. Wow. Oke. Ya kalau yang paling menarik kan berarti harus baca semua dulu kan, baca, terus sharing, terus direnungin mana yang paling pas gitu. Ya. Oke. Itu kali ya buat kita jelasin tentang Bible YouVersion ini ya. Selain bisa baca Alkitab, jadi bukan hanya aplikasi buat baca Alkitab, tapi ada renungannya juga. Kita bisa lihat itu sebagai media sosial buat kita gitu ya. Orang-orang percaya ini bisa baca renungan yang sama, kemudian kita bisa lihat yang udah baca atau belum, bahkan ada prayer request-nya. Kayaknya fitur baru ya, prayer request ya, baru di tahun 2020 ya, sekitar 2 bulan lalu ada prayer request. Kita bisa kasih update, misalnya ada anggota yang sakit, anggota keluarga yang sakit, update-nya apa, kalau udah sembuh, klik yang terjawab ya. Terus, satu lagi paling gue nambahin, kemarin di akhir tahun ada statistik, gue dapet statistik, pokoknya dapet statistik lah ya, dari Bible YouVersion. Statistiknya adalah berapa hari total dalam 1 tahun udah baca, terus berapa minggu yang straight, kemudian berapa hari yang straight juga gitu. Nah kayaknya bahkan gue sih di akhir tahun ini akan ada update ini doa yang terjawab ya, itu bisa bikin ucapan syukur di akhir tahun ya, doa yang terjawab. Benar. Iya kayaknya gitu ya. Oke. Itu mungkin jadi teman-teman bisa coba, bukan buat diri sendiri aja, tapi buat di komunitas masing-masing, di GKI masing-masing ya. Terima kasih. Thank you buat Anthony untuk tadi bantuin udah share screen Bible YouVersion-nya gitu. Kalau gitu kita udah selesai ya. Terima kasih. Jangan lupa, biasanya kalau di YouTube gitu ya, jangan lupa subscribe Ignite GKI, kemudian tekan lonceng kalau ada update ya. Terus kalau ada yang mau ditanyain silakan komen di video ini ya, nanti kita akan bantu jawab dari YEC ya, mungkin ya, dan teman-teman yang lain gitu. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu gitu ya fitur-fitur tertentu yang kita nggak jelaskan di sini, boleh bisa jelasin juga tuh di komen ya. Jadi sama kita bagi pengalaman, kalau pengalaman yang menarik tentang pakai app ini boleh ya, sambil ya kita berdoa sama-sama supaya ada renungan dari Ignite ya, ada di YouVersion. Oke. Ya udah, thank you Ignite People. Sampai ketemu di kita nggak tahu ya namain acara ini apa ya. Pokoknya tutorial semuanya ya yang bisa teman-teman pakai terutama di masa pandemi ini gitu. Oke, gua Chris dari GKI Cimahi. Gua Anthony dari GKI Agape.
Ya, kami dari YC mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Oke, thank you. Bye-bye. God bless. Bye. Yuk.